hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan, dipertaruhkan. Iya, tidak akan pernah dimenangkan. Monoton bro. Monoton. Ya itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di MD official orang obah orang mamah. Ya, pada hari ini kita ditemani oleh teman saya, ya teman ketemu apa ini Mas? Teman muda yaitu Mas Eko, seorang pengusaha muda bro, ya kan nikah muda juga. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama Mas ya. Langsung aja perkenalan ya Mas Eko ya. Oke, Mas Eko. Perkenalan nama dulu lah, kalau aku Mas Eko kan namanya, nama lengkap Eko Priyono. Iya. Itu dari ayahnya. Dari ayah yang kasih nama. Iya. Ada nggak itu makna namanya itu ada nggak? Nggak ada. Nggak tahu aku. Nggak ada. Dan nggak menanyakan. Iya, nggak benar. Yang jelas mungkin itu ada doa dari orang tua Mas Eko. Nggak, Mas Eko lahir di mana? Lahir di Banjarmasin, Madin Kalimantan ya. Madin Kalimantan. Karya orang Jawa. Iya, karya orang Jawa. Tapi asli orang Jawa, orang asli. Kalau darahnya dari darah Jawa ya, ayah ibu orang Jawa. Nah, dulu waktu Kalimantan itu perjalanannya gini. Ayahku waktu bujang ke Kalimantan. 6. Merantau ya? Merantau terus pulang lagi nikah sama ibuku. Terus ke Kalimantan Tengah, transmigrasi. Enggak ke Kalimantan Selatan ya. Kelapan lahirnya di Kalimantan Selatan tuh. Iya. Nah, aku di sana sampai kelas SMA kelas 1. SMA kelas 1. Langsung aku balik ke Jawa. Oke, berarti lahir di Kalimantan seperti itu. Untuk pendidikan Mas Eko, sekolahannya SMA wae. SMA. Enggak sarjana. Enggak ada pikiran kuliah gitu. Menurutku gimana ya? Ini maaf loh ya, bukan merendahkan. Ya kan semua orang punya prinsip masing-masing kan gitu. Ijazah itu hanya sebuah kertas, nggak menjamin sebuah kesuksesan. Tapi mungkin ada juga yang pakai ijazah bisa sukses. Kan jadi guru ataupun dari dosen ataupun jadi ngelamar jadi direktur. Tapi tetap karyawan direktur ya kan. Oke, Mas Eko besar di mana? Aku besarnya di Kalimantan ya. Aku pulang ke Jawa itu tahun 2008 kelas 1 SMA semester 2. Aku menyelesaikan sekolah SMA, aku dilempar lagi bro Kalimantan. Di Kalimantan Timur. Masih kecil ya? Kecil. Umur 18 tahun. 18 tahun. Oke, berarti kamu mas besar tetap di Kalimantan. Iya. Untuk pendidikan tetap SMA. SD di Kalimantan. Di Kalimantan, iya. SMP di Kalimantan. Di Kalimantan. SMA di sini. SMA di sini. Iya. Terus memulai dengar-dengar Mas Eko juga pernah menjadi karyawan ya? Iya, dulu aku menjadi karyawan di PT Citra Borneo Indah. PT Citra Borneo Indah. Di Kalimantan itu milik BUMN? Bukan. Milik Haji Abdul Rashid, orang terkaya nomor 28 di Indonesia. Waduh, hafal ya. Itu bro, Haji Abdul Rashid cuma lulusan SD. Lulusan SD? Iya. Masa Mas? Iya, tapi bajingan berkelas. Bajingan berkelas. Lulusan SD? Iya. Itu ceritanya gini. Waktu zaman Megawati ya, aku ya cuma dengar aja. Zamannya Presiden Megawati, Kalimantan Tengah itu yang habisin kayu itu Haji Abdul Rashid. Habis itu uangnya banyak. Waktu mau ditangkap polisi, kabur ke Singapura, ganti kewarganegaraan Singapura. Terus uangnya yang hasil jual illegal logging itu yang lola adiknya bikin pabrik lah, namanya Citra Borneo Indah itu. Sekarang udah listing kok di bursa saham. Nama kode sahamnya SSMS. Luar biasa banget ya. Dari ilegal ya kan. Ilegal. Sekarang udah resmi pabriknya. Iya. Dan Mas Eko kerja di situ. Gimana Mas pengalaman jadi karyawan? Ya, enak. Kayaknya enak udah. Enggak. Enak lah. Jangan jadi karyawan bro. Gajinya gede kok kayaknya. Iya sih, gaji gede teman diatur. Disiplin. Waktu itu gajinya berapa Mas Eko? 7 juta. 7 juta. Iya. Dengar-dengar Mas Eko juga menjadi karyawan yang terbaik gitu. Iya. Aku masuk jadi karyawan terbaik selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Iya. Aku masuk 1 tahun langsung aku disekolahin di Medan. Sekolah praktek tuh ya namanya. Cari lisensi.
Soalnya aku di pabrik itu aku masuknya di engine room. Pembangkit listrik tenaga uap itu yang buat operasional pabrik. Itu kapasitasnya 90 ton per menit. Mas Eko bisa itu? Bisa. Hitung-hitung semuanya bisa? Bisa. Buset. Setelah aku resign, itu aku ditawari sama pabrik Adidas kan nggak salah di Surabaya. Kalau enggak di Pemalang tuh PLTU ya. Aku ditawari. Kamu mau nggak kerja sama aku? Kan udah tahu nih aku udah punya lisensi kan ya. Aku udah punya lisensi di boiler, namanya boiler, pembangkit tenaga uap. Gaji berapa Pak, kataku? Aku kasih gaji kamu 3,5 juta. Oh, rendah banget. Iya. Gini Pak, aku gaji minta 4,5. Lembur aku ikut UMR gimana? Nggak bisa Mas, di sini standarnya gitu. Olah orang baru katanya. Ya udah Pak, kalau orang baru standarnya segitu, Bapak rekrut aja orang-orang yang baru yang lamar itu. Mohon maaf saya udah punya lisensi ya. Jual mahal iya, banget. Jual mahal. Gaya banget ya. Ditolak tuh sama Mas Eko. Aku tolak. Berapa tahun sih Mas jadi karyawan? Jadi karyawan 1 tahun ya. Habis itu aku cuti nikah. Habis itu lanjut 2 tahun. 2 tahun. Cuti nikah. Cuti nikah. Nikah juga. Nikah. Umur berapa? Umur 19 tahun. Umur 19 tahun. 19 tahun nikah. Iya. Masih kecil dong Mas Eko. Ya bocah lah. Bocah. Tapi kan bisa bikin bocah. Hasilnya udah ada kan ya, orang tua mau gimana lagi? Mau nggak mau ya menikah. Nikahnya di Kalimantan. Di Jawa. Di Jawa. Iya. Itu ada cerita unik tuh. Gimana itu Mas Eko? Nggak asik ini. Kan gini. Aku inbox istriku ya. Dulu belum istriku. Aku bilang gini. WA belum ada. BBM belum ada zaman dulu. Berarti jangan kan WA, BBM belum ada. BBM belum ada. Iya, masih SMS. Iya. Jadi di SMS sama aku inbox lewat Facebook. Lewat Facebook. Waduh. Kan waktu ke SMA Facebook udah ada tuh. Aku mau nggak kamu ajak nikah katanya. To the point kayak gitu, nggak ada basa-basinya. Enggak. Langsung kalau kamu beneran ya pulang katanya. Kalau kamu laki-laki ya pulang katanya. Langsung iya aku pulang kataku. Habis itu aku bilang sama atasanku, Pak aku mau pulang kapan dikasih cuti? Kamu ngapain? Mau tunangan kataku. Masih kecil tunangan katanya. Bodoh amat. Aku tunangan. Aku pulang kasih cuti 1 minggu. Gini ya, sebelum aku di Kalimantan tuh aku di Jawa dulu. Di Jawa dulu. Lulus sekolah. Flashback nih ya. Aku lulus sekolah. Terus aku pengen jadi tentara nih dulu. Pengen jadi tentara? Iya. Oh, pernah menjadi tentara? Pengen. Sebelum jadi karyawan berarti? Iya. Aku udah sekolah tuh udah aku baik-baikin ya. Aku nggak mabuk, aku nggak ngerokok, aku fitness. Terus aku olahraganya rajin. Nggak masuk. Jadi tentara nggak masuk. Kenapa Mas? Duitnya kurang tebel kali. Enggak lah, kurang tinggi. Kurang tinggi bro. Kurang tinggi. Kurang berapa senti? 3. Kurang 3 senti. Berat kan? Habis itu aku frustasi. Ditarik-tarik nggak bisa itu. Nggak bisa. Kan ada pemijatan atau apa itu. Enggak, aku udah terapi tapi nggak. Terapi nggak bisa juga. Emang takdirnya sama Allah segitu ya. Iya. Nggak terdaftar ya Mas? Nggak terdaftar, tapi habis itu aku balas dendam ya. Sakit hati dengan diriku sendiri. Pasukan gagal. Iya. Aku kan selama sekolah tuh ya di Jawa, di Jogja ya, selama aku sekolah tuh nggak pernah loh aku dikasih uang. Kamu 1 hari aku kasih uang 50.000 ya, 20.000 ya, enggak. Iya. Aku dikasihnya langsung 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan aku kasih kamu segini katanya. Aku kasih kamu segini. Nah alhamdulillah selama aku sekolah SMA terkumpullah di rekeningku itu sekitar 20 juta. Bisa ngumpulin uang Mas itu? 20 juta. Ya paling habis buat fitness saja. Tapi nggak tinggi-tinggi sih. Berarti Mas Eko waktu SMA udah berduit berarti 20 juta bro. Enggak lah, aku cuma dikasih dikit-dikit kok. Tapi cuma ditabung aja. Tapi ditabung. Iya, nggak tahu foya-foya kayak itu. Yang ngajarin siapa Mas? Ya prinsip orang tua sih. Prinsip orang tua. Ya, hemat katanya. Iya hemat. Habis aku sakit hati ya nggak lulus. Aku masukin baju-bajuku tuh aku masukin di tas. Terus aku ke Jogja. Ngapain Mas? Check in hotel bro. Aku check in hotel malam. Aku check in hotel sore, mandi, bersih-bersih badan kan ya biar wangi. Malam jam 8 pergi. Di
diskotik. Iya, sakit hati aku. Buset, di situ boya-boya. Boya-boya. Habis aku check in tuh hari Selasa. Hari Sabtu sore aku pulang. Orang tua aku depan rumah tuh. Sambil ngopi. Bilang, ngapain kamu pulang? Uangnya udah habis katanya. Udah kataku. Habis itu gini, aku mandi, aku makan kan. Ibuku diam aja tuh, tak komentar, no komen. Habis itu aku makan, habis makan selesai, didatangin lah sama bapakku. Kamu mau gimana katanya? Aku mau ke Kalimantan. Kemana? Terserah. Ya udah, aku antar kamu ke Pak Demu ya katanya. Di Kalimantan Timur. Ya. Tapi aku tidak satu syarat. Apa? Uang yang buat daftar tentara aku minta katanya. Uang 150 juta dibawa masing ke semua berapa? Enggak 150. Ya berapa? 120-an lah. 120. Iya. Aku ke Kalimantan bawa uang segitu. Orang tuaku ya cuma wanti-wanti aku. Ini uang modal buat kamu. Kamu sukses monggo, enggak ya terserah katanya. Buset. Waktu aku umur 18 tahun aku udah suruh mikir seperti itu. Bayangin bro. Ya kataku, aku Kalimantan gitu. Aku diantar Kalimantan ke Kalimantan Timur ikut Pak Deki. Di sana bilang, kamu kerja ya di sini di batu bara di bagian bengkel. Nah di situ kan, aku mau kerja di batu bara asal aku jadi karyawan BUMN. Kalau jadi karyawan kontrak, aku nggak mau kataku, rugi waktu dong kita. Terus di situ aku nggak masuk, daftar nggak masuk kan? Aku balik ke Kalimantan Tengah tempat aku tinggal dulu. Iya. Habis itu 1 bulan sambil nenangin pikiran lah. Menang pikiran. Iya, nenangin pikiran. Habis hancur-hancuran di Habis Jawa. hancur-hancuran di Jawa, nggak gagal jadi itu. Habis itu kan ada Pak D. Iya Pak D. Pak D datangin aku. Yang nelpon bapakku tuh, itu Eko coba diarahin di situ katanya. Di telepon. Kamu mau nggak kok kerja sama aku katanya di pabrik? Ada karyawan? Iya katanya. Ya udah, aku mau kerja di pabrik ya. Rahasia umum lah. Aku bisa masuk ke pabrik dengan mudahnya. Tapi aku punya satu syarat. Apa katanya? Kakakku kan relasimu banyak tuh. Cobalah aku dimasukin ke pabrik temenmu. Loh kenapa nggak ikut saya? Aku nggak mau katanya. Aku nggak mau dianak emaskan. Oh nggak mau dianak emaskan. Iya, nepotisme bro nanti ada kecemburuan sosial lah. Oh kan nganu. Anak jenderal bro. Jenderal bro kayak nganu wah gitu. Tidak kepenak mas ya. Iya, nggak enak aku. Kita pengen yang benar-benar murni seperti yang lain. Ya udah, aku kasih kamu kerja di sana. Di pabrik Citra Borneo Indah. PKS Sulung namanya, pabrik kelapa sawit Sulung. Iya. Wah luar biasa banget. Jadi karyawan terus saya ikut karyawan di situ. Masuk 1 tahun, dicap jadi karyawan terbaik. Pusat. Di sekolahin di Medan aku. Nah gini, aku di sekolahin di Medan kan ya. Aku kenal sama cewek tuh. Kenal cewek. Aku tuh sama-sama dari Sulung ya, dari PT Citra Borneo Indah. Sama-sama di sekolahin di Medan. Nah di Medan itu cewek yang di Sulung itu yang trial ibaratnya pendidikan di Medan sama aku. Itu rumahnya di Medan bro, Samosir. Aku diajak ke rumahnya. Pusat. Aku diajak ke rumahnya. Sempat menaruh hati nggak? Sempet sih. Aku bilang sama orang tua aku, Bu, aku mau nikah ya katanya. Sama siapa? Sama itu. Namanya sebutin merek gak nih? Sebutin lah. Sama Dewi. Namanya Dewi Mariana Samosir. Marganya Samosir. Katanya, ibuku, kamu mau di Jawa, tetap di Jawa apa di Kalimantan katanya? Ya pengennya kedepannya di Jawa sih. Ya kalau di Jawa kamu nikahlah sama orang Jawa katanya. Ya kataku, udah aku nurut. Nurut sama enak ibu. banget sih Mas Eko. Sama orang tua aku nurut. Biasanya berontak gitu anak. Aku nurut kan. Akhirnya aku inbox itulah istriku. Gak apa-apa.
Nah, aku inbox lah istriku. Oh. Aku inbox istriku, mau nggak kamu nikah sama aku katanya. Buset lah. Itu kan satu sekolahan ya. Oh. Tahu lah jeleknya, busuknya aku tahu dia. Dia tahu semuanya. Tahu. Tapi tetap mau. Tahu. Terus. Kalau kamu beneran laki-laki pulang katanya. Istriku bilang gitu. Ya udah aku pulang katanya. Aku pulang ambil cuti, aku ajak istriku itu ketemu orang tuaku. Ayo kenalin lah. Iya, gitu kenalin ayo aku ajak orang tuaku. Habis itu aku kenalin sama orang tuaku, Pak aku mau nikah sama ini orangnya. Ya kata orang tuaku. Diceritain lah, kata tuh gini, nggak apa-apa, katanya mau terima apa adanya. Waduh, Terima apa adanya katanya. Habis itu udah aku balik ke Kalimantan lagi. Istriku juga balik kerja di pabrik. Jadi waktu pertunangan itu ya, aku nggak ada, istriku juga nggak ada. Wah, berarti istri kerja, Mas Eko juga kerja. Iya. Yang tunangan cuma orang tuanya. Sampai sekarang nggak ada bro. Nggak ada. Padahal itu usia 19 tahun kan Mas ya? Iya, usia aku masih 19 tahun. Luar biasa banget ya. Habis jadi karyawan Mas? Aku di sana 3 tahun ya. Dari karyawan sana 3 tahun. Oh iya lucu. Aku pulang nggak bawa uang loh kerja 3 tahun. Nggak bawa uang Mas? Nggak bawa. Terus hasil kerjanya gimana? Nah gini, dari aku kerja itu cuma aku buat merawat kebun. Merawat kebun. Iya. Nah, aku kan bawa uang tuh di Kalimantan Tengah selama sekitar 120 juta ya. Ya dari Mas Eko dari orang tua tadi yang Iya. udah tentara nggak jadi kan? Iya, aku belikan tanah semua. Berikan mana? Iya. Pinter banget Mas Eko. Aku belikan tanah semua, di sana murah ya tanah. Aku belikan tanah semua. Nah, aku kerja di pabrik, aku buat ngurusin tanah itu. Aku tanamin sawit, aku rawat sawitnya. Nah, tapi kan bukan aku yang merawat, orang tapi aku bayar. Orang bayar. Ya sama aja, aku nggak punya duit dong. Dari hasil kerja Mas Eko di Iya, pabrik tadi. selama 3 tahun. Sawit udah mulai menghasilkan ya selama 3 tahun. Aku pulanglah ke Jawa. Oh, tinggal terima transferan dong. Ya alhamdulillah lah. Setelah di rumah Mas Eko masih jadi karyawan atau gimana? Ya bikin usaha kecil-kecilan. Bikin usaha kecil-kecilan. Ya. Sempat mikir tapi di rumah, mikir lama. Ya sekitar 4 bulan dah. 4 bulan. Ya aku break dulu lah, break 4 bulan. Terus mikir bikin usaha apa ya kataku. Kok tetangga aku beli truk katanya, armada truk gitu. Coba ikut-ikutan beli kataku. Aku selama 4 bulan itu ada uang terkumpul 80 juta ya. 80 juta. Kerja serabutan lah di desa. Kerja di desa. Masa Mas? Iya. Kerja serabut apa aja? Iya. Ya, naikin pasir lah apa. Masa Mas Eko gitu? Nggak percaya lo. Bener. Mas Eko naikin pasir. Gitu. Iya, selama 4 bulan aku break dari dunia kerja. Nggak nyangka aku Mas. Aku naikin pasir, udah uang lah, sambil sama transferan dari Kalimantan. Cobalah mau beli truk kata itu. Ya udah beli aja katanya. Nah, habis beli truk itu kok bosen ya, aku mau ganti usaha kataku. Usaha apa? Nah, terus kepikiran lah itu usaha yang bikin aku semakin hancur dari. Gimana tuh Mas ceritanya? Usaha apa itu Mas? Tracer. Wow, usaha tracer itu mahal banget loh Mas. Mahal ya, sekitar hampir 600-an juta ya habis. 600 juta. Itu masuk murah Mas. Temanku kemarin habis 1M loh. Iya kan dulu kan besi masih murah ya. Sekarang mahal. Berarti sekarang 1M itu memang wajar segitu ya? Wajar, begitu. Dulu kan besi masih murah, terus aku beli alatnya yang penggiling batunya itu second. Harganya separuh harga. Paling alat beratnya aja yang baru. Loadernya itu. Dari situlah aku hancur. Kok bisa hancur Mas? Dari situlah aku belajar apa itu namanya usaha. Namanya kehidupan, namanya usaha. Betul bro. Hancurnya kenapa Mas? Aku masuk penjara bro. Masuk penjara? Iya. Masa benar Mas gara-gara usaha itu? Iya. Ceritanya gimana itu Mas? Nah kan aku masih trial ya. Itu coba-coba produksi. Taunya udah ditangkap polisi katanya ilegal, belum ada izinnya. Bener belum ada izinnya kan orang
aku mau bikin kayak gitu, mau bikin izin kan harus ada unitnya. Ada unitnya baru diizinkan. Nah, baru trial, baru percobaan aku ditangkap polisi. Ditangkap. Waktu iya. itu pas produksi. Belum. Mungkin lagi percobaan masih gitu. Percobaan. Tapi nggak dimaafkan. Ya namanya dunia politik lah ya, nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Ya nggak tahu dunia kayak gitu. Tuh. Aku langsung di BAP. langsung di Polisland dulu tuh pabrikku. Ditutup itu. Iya, di Polisland. Sama trukku satu, sama alat beratku satu. Di situ. Disita semua. Disita semua di Polres Klaten. Habis itu aku di BAP. Berita acara pidana itu. Aku diketik-ketik itu loh. Ditanya-tanya. BAP selesai, P21 kan naik ke kejaksaan. Nah, naik kejaksaan langsung aku ditahan, Bro. Ditahan langsung. Di lapas kelas 2B Klaten. Waduh, pondok pesantren. Berarti masih kan sempat di lapas juga toh? Iya, 4 bulan aku. Aku di sidang itu 6 kali sidang. 6 kali sidang. 6 kali sidang, pertama dakwaan, terus tuntutan, terus pembelaan, terus habis pembelaan itu pembelaan terus tuntutan ya. Tuntutan terus vonis 6 kali aku sidang. Emang nggak bisa di lobby gitu masuk loh. Berat, Bro. Berat ya. Iya. Udah nggak bisa itu ya. Nggak bisa. Harus masuk ke masuk. jeruji besi. Iya. Wah, ngeri banget. Mungkin saking bersihnya ya. Saking ini lagi diuji sama Allah. Iya. Ini bener nggak sih kamu usaha? Aku kasih uang 100 juta loh Kapolres. Wah, cash 1 juta kasih di depannya. 100 juta. Nggak mau. Iya, ini harus diproses Mas katanya. Berarti bersih tuh. Ya bersih lah. Gimana tuh caranya kasih tuh? Aku masuk ke ruang Kapolres tuh bawa uang 100 juta. Aku kasih Aku kasih plastik hitam ya rangkap 2. Atasnya aku kasih nasi kucing. Bawa uang nenteng 100 juta, Bro. Aku masuk ke ruang Kapolres. Pusat. Aku kasihkan. Pak, aku minta tolong apa? Aku kan baru usaha baru ya ibaratnya mohon ya. Ini tolonglah dipotong aja kasus gua gitu. Nanti cari korban aja di luar katanya. Enggak Mas, enggak bisa. Ini harus diproses. Enggak bisa ya. Bersih bener polisi ini kataku. Tapi kok yang kena aku. Berarti bang polisi Klaten emang termasuk nggak bersih lah. Iya. Sebagian. Ya. Nggak mau disuap bener Mas. Nggak mau. 100 juta loh, Bro. 100 juta. Uang asli loh. 100 juta. Aku ambil di BCA. Iya kan, kalau di BCA bisa tuh langsung 100 juta. Cuma pakai ATM aja. Kalau yang lain-lain ya dulu nggak tahu sih gimana. Buset, 100 juta, Bro. Karena untuk menyelamatkan usaha Mas Eko juga kan, daripada di penjara lo baik menjalankan itu dengan taruh hasilnya buat nutup itu kan pikirnya Mas Eko mungkin. Enggak. Nah, aku di penjara tuh, Bro, kasihan anak istriku ya. Iya. Padahal ini udah punya anak itu ya. Udah. Aku udah punya anak. Ditinggal di penjara. Tinggal penjara 4 bulan. 4 bulan. Anakku jatuh sakit. Iya. Istriku katanya makan sama garam katanya. Enggak mencari bapak baru istri. Enggak lah, setia kok. Setia. Berarti luar biasa Mbak Rani ya. Sering aku di penjara tuh. Nangis. Enggak, ya biasalah gimana keadaannya, enggak apa-apa kok, Bang. Masih sehat. Aduh, kayaknya sandu banget. Berarti selama 4 bulan memang menahan rindu ya. Iya. Kalau rindunya sih enggak, pusingnya. Pusing ya. Iya, mikir usahanya gimana ya nanti. Gitu ya. Iya. Untung aja waktu aku di penjara 1 bulan, istriku udah bisa cari izin buat beroperasi, jadi agak ringan lah, nggak makan nasi sama garam lagi. Berarti waktu itu langsung istri cari izin. Iya. Nyari sendiri. Ya ada teman lah. Ada teman yang bantu. Ada teman yang bantu. Karena perempuan Mas. Iya. Kayaknya agak muter-muter sih nyari izin kayak gitu. Habis keluar dari penjara ya, aku jual tracer. Terus nggak dijual? Iya. Laku kan udah dapet izin Mas tadi. Trauma sih. Trauma. Iya. Aku jual. Karena ya banyak oknum lah yang bermain di situ. Jadinya aku males. Ada yang ini, ada yang itu, ujungnya uang juga. Aku nggak mau kerja seperti itu, nggak tenang. Aku jual kan. Itulah rahasia umum lah ya. Iyalah, biarin lah. Aku jual rugi 100 juta. Dari itu iya, aku rugi 100 juta.
Selama 4 bulan itu ya. Selama ya 6 bulanan lah, keluar aku cari-cari orang yang mau beli kan. 6 bulanan. Lagi usaha pertama ya. Udah digerebek polisi. Ada tembakan duel gitu nggak? Iya. Biar langsung dimatikan semua mesinnya kan. Ada apa Pak katanya? Ini mana izinnya katanya? Nanti aku teleponkan yang punya dulu katanya karyawan. Waktu itu aku nggak di rumah. Oh nggak di rumah? Nggak di pabrik, aku di rumah. Waktu itu nggak di pabrik, aku di rumah. Aduh katanya. Aku mau mulai usaha lagi ya, udah aku jual. Mulai usaha lagi tuh dengan kerugian 100 juta. Bukan dengan modal 100 juta loh ya. Dengan kerugian 100 juta. Berarti Mas Eko mulai usaha lagi dari min ya. Bukan dari nol tapi dari min. Kalau orang tuh dari ngelesep dari sumber sat ya kan mau bangkit lagi. Betul. Berarti usaha dari min. Terus melanjutkan usaha selanjutnya. Iya, usaha selanjutnya. Atau udah trauma nggak usaha lagi? Enggak lah, tahan banting. Orang itu harus tahan banting. Kenapa sih Mas Eko begitu gigi dengan usaha? Padahal udah jadi karyawan enak, gaji segitu 7 juta cukup lah buat ngidupin anak istri. Enggak, enakan jadi bos. Enakan jadi bos. Kata Bob Sadin dulu ya. Itu yang bikin aku keluar dari pabrik tuh. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Sekecil apapun. Iya, betul. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Misalkan kasar ya, tukang tambal ban. Gue mau bangun jam 9 mau buka usahaku ya terserah aku lah, aku bosnya kok. Oh gitu ya? Iyalah. Enak ya? Iya. Kalau karyawan nggak bisa lah. Nggak bisa. Harus datang pagi. Kalau datang jam 7 lebih 5 menit mungkin ditendang pakai sepatu. Pakainya harus rapi. Kalau tambal ban buka seenaknya. Iya. Pulang seenaknya. Nggak ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur. Emang bener sih. Sekecil apapun ya. Iya. Kita menjadi bos. Kita bos bro. Pusat ini bro. Motivasi kita untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau menurutku ya jangan jadi karyawan, nggak enak. Setinggi apapun pangkat Anda, jenderal, general manager, asisten, terus naik-naiknya lagi direktur, kan kalian kerja karyawan bro. Tapi enggak Mas, kan gini Mas, kalau kayak gitu kan harus perlu modal bro untuk usaha. Enggak semuanya kan punya modal. Yang penting niat dulu. Enggak semuanya anak sultan gitu loh. Aku terlahir dari orang biasa kok. Tapi kan orang berpikir usaha itu rata-rata nggak punya modal Mas. Kalau kayak gitu ntar takut usaha baru nggak berani. Yang penting ada niat, itu aja. Aku mau buka usaha yang kedua tuh ya dengan bukan nggak punya uang lagi, emang udah ada utang di situ. Mulai dari utang malah. Dari kerugian doh aku usaha, bukan dari modal loh ya. Kalau dari modal kan enak, kita ambil bank, kita bikin usaha. Nah ini kan dari min, bukan nol ya, min ya. Aku tuh ke daerah Ponjong. Ke daerah Ponjong tuh lihat kerajinan batu alam. Kerajinan batu alam ya di situ. Nah sebelum itu aku gini, aku lihat di berita ya, di berita TV. Itu di provinsi Bali, khususnya di Bali Denpasar ya. Itu setiap tempat ibadah dan keramaian, pusat keramaian, kayak mall, terus kayak tempat ibadah, taman, apa segala macem, itu harus menggunakan batu alam. Harus pakai batu alam. Iya, khususnya candi. Nah, di situ aku mikir, loh, batu alam candi diproduksi di daerah Gunung Kidul, Wonosari, Ponjong. Loh, bahan bakunya kan dari tempatku. Dari daerah Balerante, Tegalmulyo, Sidorejo. Kan aku tinggal di situ, bro. Tinggal di situ. Oh, Mas Eko tinggalnya di Kemalang ya? Iya, Kemalang. Loh, itu semua kan bahan bakarnya dari tempatku. Kenapa nggak dibikin pabrik di situ, kataku. Nah, aku mulailah berpikir bikin pabrik, tanya-tanya dulu di daerah sana pabriknya itu gimana, mesinnya gimana. Aku coba. Oh, ada yang nawarin aku mesin. Ini ada mesin, coba dibawa ke sana. Ya, kataku. Aku izin dulu nih sama istriku. Waduh, izin barang. Iya, Bu, kataku. Emang Mas Eko selalu izin sama istri ya? Iyalah, harus minta restu dari istri. Karena itu penting Mas Eko ya. Iya. Istri itu gimana ya? Selain menyupport kita, ada rezeki istri yang kita harus ambil. Gitu. Jadi ada rezeki istri, ada rezekinya aja lewat perantara kita. Betul. Gitu. Semakin kita menyenangkan istri kita, membahagiakan istri kita,
insya Allah lah rezeki kita jalan kok. Oh gitu ya. Iya, istriku selalu aku gimana ya, ibaratnya los lah kalau masalah apa aja sama istriku. Yang penting istriku kontrol gitu aja, kontrol keuangan. Ya aku mau shopping, monggo. Enak Yang banget. penting kontrol. Kontrolnya gini, kan aku udah punya karyawan nih, udah punya usaha. Gimana kamu bisa menjalankan itu? Kalau ada lebihnya, buat senang-senang monggo. Yang penting udah punya investasi buat masa tua, itu aja. Biasa. Berpandangan ke depan banget. Iya. Jadi setelah itu akhirnya masuk ke merintis Batu Alam. usaha Batu Alam sampai sekarang. sampai sekarang. Omsetnya berapa Mas Eko? Kotor bersih nih. Omset ya berarti kotor. Kotor ya, kotor sekitar 40 jutaan lah. 40 juta per bulan. Muternya per bulan 40 juta. Iya. Banyak banget. Iya. Bersihnya? Bersihnya ya separohnya aja lah, gak usah muluk-muluk. Separohnya. Iya. Berarti per bulan Mas Eko bisa menghasilkan uang bersih, laba bersih itu 200 juta, 20 juta. 20 juta. Naik turunnya 20 sampai 15 lah. Ngelebihin 15 20 gaji PNS tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal baru Batu Alam nih. Kecil maksudnya itu masih kecil loh Mas Eko. Ya lumayan lah standarnya. Standar. Kalau Mas Eko punya cabang 3 berarti 60 juta ya. Tapi kan di balik itu ada usaha yang besar, Bro. Perjuangan yang berat. Iya. Dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Contoh apa Mas? Orang kan taunya enak. Oh iya, Eko udah pergi sana sini pakai mobil, uangnya ada. Tapi kan nggak tahu di belakang itu kita ambil uang bank, Bro, pinjam buat usaha lagi. Malam nggak bisa tidur mikirin usaha, mikirin karyawan kan gitu. Taunya enak. Taunya matang juga. Iya, taunya kan udah matang, wah udah enak. Padahal perjuangannya enggak. Di balik itu kan udah ada perjuangan, tirakat dan doa, Bro. Waduh, iya enggak? Tadi tirakat barang. Emang berat Mas Eko kalau nggak semuanya orang mampu lah. Iya. Kalau orang udah usaha pertama udah masuk penjara, don lah. Don. Tapi Mas Eko enggak ya? Harus tahan banting, Bro. Tahan banting. Iya. Luar biasa. Itu motivasi Mas Eko untuk usaha ini. Kalau buat saya sendiri ya, buat Mas Eko sendiri buat saya sendiri ya. Kalau orang mau ikut prinsip saya monggo. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan, dipertaruhkan. Iya, tidak akan pernah dimenangkan. Monoton, Bro. Monoton. Ya itu aja. Harus totalitas ya Mas ya. Iya, kalau kamu jadi karyawan ya itu aja, mentoknya kamu naik jabatan, naik gaji. Kalau dari gaji situ kamu nggak bisa ngelola, ya siap-siap aja miskin di masa tua, Bro. Buset coy, ngeri banget. Berarti harus totalitas itu Mas ya. Betul. Mau menaruhkan. Iya. Tapi di sisi lain kita ya harus manajemen yang bagus. Kalau aku sih manajemen aku serahin sama istriku. Sama istri. Iya. Soalnya istri kan gimana ya? Kalau masalah uang kan teliti. Iya, teliti soal uang terus enggak sama kayak laki-laki. Laki-laki nyoh. Enggak lah kalau usaha aku bedain sama tempat umum. Tempat umum kita nongkrong sama temen ya. Bro, traktir bro, oke, nggak apa-apa. Kalau tempat kerja ya kerja. Oke. Berarti dunia kerja sama dunia itu beda. Ya? Manajemennya sendiri-sendiri. Betul, harus sendiri. Kalau enggak kacau Mas ya emang. Betul. Kunci utama kesuksesan orang usaha itu satu manajemen, yang kedua itu harus ibaratnya mendalami, benar-benar mendalami. Kalau nggak mendalami emang kacau juga Mas Eko. Gimana antar karyawannya? Kalau mau bikin usaha tuh fokus dulu. Fokus sama satu usaha dulu. Jangan ganti-ganti usaha tapi nggak jalan. Sakit nanti. Kayak saya aja ganti-ganti. Jadi harus satu usaha. Misal kita udah putuskan misalnya tadi Batu Alam, ya udah kita fokus itu dulu gitu Mas. Betul. Fokus itu dulu. Kalau udah jalan, karyawan udah bisa ditinggal, udah tahu lah cara kerjanya, baru kita ambil usaha baru. Kan kita udah punya fondasi tuh, gitu. Jangan ini baru jalan, ini jangan. Nanti otaknya pusing. Ya. Ini kacau juga Mas. Iya. Emang harus fokus satu dulu gitu. Terus gini ya, buat teman-teman ya yang lihat video kita ya bro. Ya oke. Ya. Ngobrol-ngobrol santai ya. Santai. Ibaratnya gimana ya?
sebuah pendidikan jangan dijadikan tolak ukur sebuah kesuksesan, bro. Pendidikan. Iya, kalau menurut aku sendiri ya, S1 pendidikan itu nggak penting kok menurutku. Ijazah itu hanya sebuah tanda bahwa kita pernah bersekolah, bukan bertanda bahwa kita pernah berpikir loh, bro. Ya bisa juga kan, skripsi suruh kerjain orang lain juga bisa. Contoh yang nyata ya, Menteri Pujiastuti. Nah, itu hanya SMP, bro, SMA nggak lulus jadi menteri. Jadi menteri ya. Sekarang pesawatnya banyak. Nah, kalah kan sama orang-orang SMA naik ke atas kuliah S1 S2. Iya enggak? Dokter Andes, profesor S1 siapa kan? Kalah kan, bro? Iya kalah. Selain itu ada lagi tuh pengusaha yang punya pabrikku dulu, yang punya Citra Borneo Indah tuh. Citra Borneo Indah. Haji Abdul Rasid. SD nggak lulus, bro. Haji Abdul Rasid. Iya, Haji Abdul Rasid tuh. Lulusan SD. Nggak lulus lah. Nggak lulus. Kelas 5 kayaknya kalau nggak salah keluar katanya. Di rumah tuh, bro, pesawatnya, helikopternya 3. Anaknya setiap minggu ya pulang masuk luar negeri, Indonesia, Singapura, naik helikopternya sendiri, bro. Langsung mendarat di atas rumahnya. Bapaknya nggak sekolah. Anaknya Haji Abdul Rasid itu pulang pergi nggak naik BMW, nggak naik Mercy, helikopter, bro. Padahal Bapak Haji Abdul Rasid itu nggak sekolah. Nggak sekolah. Ini motivasi. Nggak semuanya itu berdasarkan ijazah. Betul. Ataupun juga sarjana nggak menjamin kesuksesan. Ya sih mas, menurutku ya kan. Karena sesuatu itu harus dilandasi dengan mungkin usaha kita. Usaha tekad. Selain usaha. Itu ya, misalkan kita punya rezeki sedikit ya, bro, kalau menurutku, sisihkanlah sedikit uang kita buat yatim piatu, buat membantu seperti itu. Itu penting ya, juga. Soalnya kan dari rezeki kita ada sedikit rezeki orang. Ya pasti mas ya, itu pasti, mas. Ya. Dengan kita bersedekah ya, nggak membuat kita miskin kok, bro. Iya. Iya. Dalam Qurannya juga dibalas berlipat-lipat ganda ya kan. Tapi secara logika berkurang loh mas. Iya sih, tapi kan secara logika. Tapi batin kita, oh ya kita udah membantu. Hati juga seneng gitu mas. Tapi ya jangan membantu nanti diupload di foto, jangan. Kalau zaman sekarang kan gitu, bro. Kalau membantu tuh secara diam-diam aja. Kayak artis. Iya, jangan kayak Pak Imam ya loh. Jangan seperti itu, jangan itu. Jadi emang lillahi ta'ala. Iya. Biarlah malaikat yang mencatat, bukan orang yang mencatat. Iya. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Nanti kerjaan malaikat berkurang, bro. Dia. Kasihan malaikat udah dikasih tugas tuh. Ngapain kita suruh mencatat orang tuh pengen tahu orang yang cukup malaikat yang tahu mas itu ya. Betul. Jadi termasuk dalam manajemen usaha tadi mas, kalau mengasihi anak yatim, kita suka sama orang itu termasuk manajemen usaha nggak? Ya keikhlasan kita aja lah. Keikhlasan. Iya, ikhlas kita aja. Mampunya kita bantu begini ya segini, yang penting ikhlas. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Iya. Ikhlas, udah itu aja. Oke, mungkin itu aja Mas Eko, udah mungkin udah panjang nih, mungkin ada kata-kata terakhir untuk motivasi para pengusaha muda. Ini hujan nih. Ini kayaknya bertanda baik ya. Ya kalau buat anak muda nih ya, intinya jangan jadi karyawan. Jangan jadi karyawan. Iya. Ingat bro, jangan jadi karyawan. Jangan jadi karyawan. Mungkin jadi karyawan nggak apa-apa lah, berapa bulan ngumpulin uangnya mas. Betul. Tapi jangan selamanya ya. Jangan selamanya. Iya, kalau selamanya jadi karyawan kan nggak punya tabungan, ya miskin di masa tua, bro. Miskin di masa. Minimal jadi karyawan. Iya. Uangnya nyisihin buat modal usaha. Buat usaha. Kan karyawan ada batasnya, 60 tahun udah cut. Setelah itu ya kita nggak tahu lah kalau kita nggak punya pandangan usaha. Iya nggak? Iya masih benar itu. Kayak gitu ya. Berarti jangan sampai jadi karyawan sekecil apapun, jenengan adalah usaha apapun sekecil apapun ya Mas Eko. Adalah bosnya. Anda adalah bosnya. Iya betul. Terus apa tadi kata Mas Eko, perjuangkan, pertaruhkan. Gimana Mas Eko? Ya gini loh. Setiap apa yang kita pertaruhkan itu, yang kita tidak pertaruhkan, tidak akan pernah kita menangkan. Nah, gini, kalau kita usaha ya, misalkan sukses, jangan sukses sendiri. Jangan sukses sendiri. Iya, jangan seperti itu.
kalau kita punya lapangan usaha, kita tariklah saudara-saudara kita, teman kita. Ayo bro, aku ada usaha ini, ayo kita kerja bareng-bareng. Kita kaya bareng-bareng kan enak dilihat orang. Ya enggak? Oke. Siap. Oke, luar biasa hari ini, malam hari ini kita dapat tamu luar biasa, memotivasi kita untuk selalu berusaha dan wirausaha. Masih kan ada seorang wirausaha tangguh bro, ya kan? Dia jadi karyawan, habis itu usaha pertama kali bikin tracer, ya kan? Dia ditangkap di penjara, ya kan? Ya tuh masih loh. Tapi dia masih bangkit lagi. Dia bikin usaha lagi, usaha apa mas? Pengrajin batu alam. Pengrajin batu alam sampai saat ini sukses, omsetnya per bulan bersih 20 juta. Kita doakan Mas Eko tetap lancar, tetap usahanya mungkin biar tambah banyak cabangnya. Ini adalah motivasi kita untuk selalu berusaha. Itu aja Mas Eko. Cukup sekian. Ada satu lagi apa Mas Eko? Teruslah berusaha dan berdoa. Teruslah berusaha dan berdoa. Oke, begitu aja, cukup sekian dari HMD Official 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Berapa menit nih? 40 menit. Pasang paping biasa.